Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'alal Islam dina wa amna wa sa'adah wa najatan yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul mursalin wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih dan sayangnya telah memberi kita nikmat yang banyak yang tidak terhitung. Dan di antara semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar. Segala puji baginya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah, beramal soleh, dan berbuat kebajikan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Tak terlupa, marilah kita selalu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita salah satu hamba yang senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nasi qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khasatuhu." Artinya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Siapakah ahli Al-Quran yang disebut sebagai keluarga Allah di antara manusia itu? Hakikatnya semua orang yang menerima Al-Quran kemudian mengimaninya semestinya layak untuk disebut sebagai ahlul Quran, yakni mereka yang beriman dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan selalu membaca, menghafalnya, mempelajari dan menghayati maknanya, serta yang terpenting lagi adalah mereka juga mau mengamalkannya. Mari kita rinci satu persatu bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan sehingga mereka disebut sebagai ahlul Quran, keluarga Allah di antara manusia. Yang pertama, mereka senantiasa membaca Al-Quran, maka kehidupannya dipenuhi kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahlul Quran, kehidupannya senantiasa dipenuhi taburan-taburan kebaikan. Bisakah kita bayangkan konferensi kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa membasahi bibirnya sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'a syafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajmain. Yang nomor 2, mereka menghafal Al-Quran, maka para malaikat yang mulia lagi taat akan senantiasa membersamainya. Ketika menjelaskan hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-mahir adalah orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, paham isinya, dan mengamalkan isinya serta hafal ayat-ayatnya. Hal ini dikuatkan dengan hadis senada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhul lahu ma'as syafarah al-kiramil bararah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Yang ketiga, mereka yang mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Inilah tujuan utama diturunkan Al-Quran, agar kita memperhatikan, mempelajari, merenungi, dan memahami kandungan ayat-ayatnya. Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan kita semua, yang memberi rizki, yang kita sembah dan sangat kita cintai, telah memberikan petunjuk bagaimana agar kita hidup sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam sebuah kumpulan surat-surat yakni Al-Quran yang berbahasa Arab. Tidakkah kita mau sedikit belajar dan mencoba memahami isi surat dari Rabb semesta alam ini? Padahal kita sangat menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kenapa kebanyakan kita masih tidak mau mempelajari dan memahami petunjuk-petunjuknya? Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mau membaca, menghafal, mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Dan yang nomor terakhir, mereka pahala ahlul Quran adalah yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Mereka senantiasa berusaha mewujudkan isi, nilai dan ajaran Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Ketika seseorang merenungi kandungan Al-Quran, maka biasanya akan muncul motivasi yang besar dalam dirinya untuk mengamalkan isinya. Termotivasi untuk mendapatkan karunia yang Allah janjikan berupa surga dan takut akan azab di neraka. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang Allah umpamakan mereka seperti keledai
yang membawa kitab namun tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina umilul Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilul asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam surat Al-Fatihah bahkan Allah menyebutkan orang-orang Yahudi itu sebagai golongan yang maghdub atau yang dimurkai. Dan Allah melarang kita meniru mereka. Yang demikian itu karena mereka membaca, mempelajari dan mengerti Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka melakukan penolakan dan perlawanan atas kebenaran kitab mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sikap yang sedemikian buruk itu. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.